Halo semua, kembali lagi di channel Cross Shadow. Kali ini, kita akan melanjutkan Battle Through the Heavens chapter 845, yang berjudul Air Liur Transformasi Bodhisattva. Semua orang di tempat lelang menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Kemungkinan hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 Dao Spirit Pills dan 2 Pils Huang Perkasa. Cukup banyak orang dengan kekerasan menelan seteguk air liur setelah mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiaoyan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiaoyan. Mampu mengambil 5 pil obat tingkat seperti itu dalam sekali jalan adalah sesuatu yang banyak orang saksikan untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melemparkan sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiaoyan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka terkejut melihat para alkemis misterius yang kaya raya. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat atas 6. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah meminum begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiaoyan berisi senyum saat dia kembali ke tempat duduknya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam mayat magical beast kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama hal ini ada, dia tidak akan kehilangan bahkan jika dia membayar 3 pils Dao Spirit dan 2 pils Huang Perkasa. Ini karena Xiaoyan akan dapat memperbaiki Skybird 9 Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang bisa melindungi hidupnya dengan hanya 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiaoyan. Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat magical beast ini sebelum mereka bersedia membawanya keluar untuk dilelang. Magical beast ini mungkin benar-benar hanya setumpukan daging busuk kering seperti yang telah disebutkan. Jika Xiaoyan tidak memiliki metode pembuatan untuk Skybird 9 Flying Wings, Xiaoyan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiaoyan, ia bisa mendapatkan segelintir pengetahuan bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampaknya memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kehilangan total jika dia ceroboh. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang darinya. Pada tahap lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiaoyan mengeluarkan 3 Dao Spirit Pills dan 2 Pils Huang Miti. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk mengambil mayat magical beast dengan hati-hati untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat magical beast terbawa. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih dan yang terakhir menghela napas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, pelelangan berikutnya akan dipandu secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah besar orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain Sleiva transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang dapat membuat lelaki tua ini melelang secara pribadi. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan emas keunguan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas berapi-api yang ada. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, sepasang pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan pria tua itu memegang sebuah kotak kecil yang ditutupi oleh kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Douki yang samar tapi tajam berlama-lama di tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan-lahan menyapu mereka.
Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang tampak seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tanah lelang mulai secara bertahap menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Aku pikir semua orang harus menyadari sorotan pelelangan yang diadakan oleh Black Emperor Sect kali ini. Saya yang lama sadar bahwa banyak orang yang duduk di sini telah datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan emas keunguan dan senyum di wajahnya perlahan ditarik. Pasangan pria tua berpakaian hitam dengan lembut menempatkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja pelelangan di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, 5 tetua kaisar hitam sekte ini, yang kekuatannya semua ada di kelas Do Huang, akan berusaha keras untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Douzong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi defensif yang ketat. Air liur transformasi Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan bahwa benda ini sangat berharga adalah sebagian besar karena desas-desus bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi defensif yang ketat. Air liur transformasi Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan bahwa benda ini sangat berharga adalah sebagian besar karena desas-desus bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Do Seng. Hanya 2 kata sederhana ini sudah cukup untuk menyebabkan pertahanan mental faksi manapun menjadi layu dan hancur. Seseorang dari level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di atas pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa hancur. Jenis kekuatan menakutkan yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang tahu bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggagalkan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Karena itu, mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di Black Corner Region, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik dari air liur transformasi Bodhisattva ini, bahkan beberapa setan elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba untuk merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi lama di dalam wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan itu akan lama dicuci dengan darah. Selain itu akan menjadi semacam pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak akan selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta. Memiliki barang berharga seperti itu adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung bahwa Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Kalau tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti pada beberapa posisi sebelum Douqi mulai diam-diam mengalir di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan ketika mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Kain kuning dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan ketika mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip.
Sebuah cahaya redup yang luar biasa tertinggal di dalam kotak kristal. Sekelompok seukuran kepalan tangan dari benda hijau agak tebal yang tebal itu perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak ketika cahaya tersebar. Sementara itu bergoyang, lapisan cairan mulai bergolak, menyebabkannya muncul seperti makhluk hidup. Gugusan cairan jade green tebal ini tetap menggantung di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki beberapa kecerdasan saat perlahan-lahan melayang di sekitar kotak. Sebuah cahaya aneh merembes dari permukaannya, membuatnya tampak sangat misterius. Apakah ini selaiva transformasi tubuh Bodhisattva? Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada cairan hijau jingga mengambang yang mengambang saat dia bergumam dengan lembut. Mata cantik dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam pada cairan tebal yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan menghirup udara dalam dan secara bertahap menekan panas yang berapi-api di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak. Akhirnya, itu tampaknya menemui beberapa perlawanan tepat sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah puncak lelang Black Emperor Sect saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karenanya. Itu adalah, Mo Tianxing melirik cairan tebal yang aneh di dalam kotak kristal. Kerakusan dan kerinduan juga muncul jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada suatu waktu dengan suara yang dalam, Bodhisattva Air Transformation Air Riva. Tampaknya sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah puncak lelang Black Emperor Sect saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karenanya. Itu adalah, Mo Tianxing melirik cairan tebal yang aneh di dalam kotak kristal. Kerakusan dan kerinduan juga muncul jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada suatu waktu dengan suara yang dalam, Bodhisattva Air Transformation Air Riva. Kata-kata rendah dan mendalam Mo Tianxing tampak seperti bom berat yang menggerakkan keributan besar di tempat lelang. Tak terhitung tangisan terkejut terdengar dan banyak tatapan serakah segera melonjak. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasakan bahwa tanah lelang tiba-tiba menjadi agak kacau, tetua berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit melengkung tangan mereka. Mata mereka langsung menjadi dingin. Suara busur yang digantung diam-diam muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Bang! Aura megah tiba-tiba keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata yang tajam perlahan menyapu tanah lelang. Saat tatapannya menyapu, daerah kacau itu muncul seperti es batu dalam air mendidih karena dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang dapat dengan mudah mengabaikan tekanan dari elit Dousong. Semua orang, tolong ikuti aturan Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk memanggil penawaran. Tidak perlu meninggalkan kursi Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara dengan samar. Pandangannya segera menyapu beberapa area di mana aura dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, pelelangan untuk ludah transformasi tubuh Bodhisattva ini akan dimulai. Bersambung.